menunjukkan bahwa kita manusia. Lah alhamdulillah kita dikenalkan kepada Allah oleh ulama, dadi ora konslet. Lah sing liyane ya konslet kabeh, wis konslet tok, wis sampean golek endi? Ayo. Angger jenggote dawa titik konslet. Angger cingkrang konslet. Kenapa? Karena itu baik, tapi bukan kelas kita make itu. Angger wis jubahan konslet. Nah ya kita ini konslet. Maka kiai kayak santri Lirboyo dulu pakai peci putih aja nggak boleh kalau belum haji. Nah saiki urung apa-apa wis belu-belan wis apa. Akhirnya ya rusuh, rumongsone wis sahabat, akhlake ilang, rumangsa wis paling apik dhewe ne susah. Mulane ndi kiai NU biasa mawon paling rokokan udah tutut ngono tok mawon. Nah ini namanya ulama yang mengajarkan pada kita bahwa kedudukan kita itu muridnya ulama. Nih sampean ngelumpat konslet. Dulu nggak kelihatan, kita tahun 90-an saya ngaji menjelaskan ini susah karena nggak ada contohnya. Lah saiki contohnya wis ana nih kalau Afghanistan. Ini kalau Suriah, maka orang Suriah mulai belajar NU ke Indonesia. Al-Ahqaf dari Yaman dipindah ke pesantren-pesantren NU di Indonesia. Orang Mesir setelah gagal Ikhwanul Muslimin, Al-Azhar membuka jurusan baru Islam Indonesia dengan kurikulum Nahdlatul Ulama. Uni Soviet membuat masjid terbesar saat Uni Soviet. Beliau Putin hanya mengatakan yang boleh menjadi imam di masjid kami hanya orang Indonesia Nahdlatul Ulama. Lho kaya ngono. Makanya ojo heran, Muktamar Makassar jumlahnya baru 80 juta, Muktamar Jombang sudah 120 juta. Mosok 5 tahun mundak 40 juta. Tonggone dhewe dari 20 juta turun ke 15 juta. Ya tenang mawon wong NU niku. Aman-aman sampean melu NU. Wong melu Kiai Hasyim kok ora aman ngopo to? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, bil khusus Sohibul Fadilah wa Sa'adah Yai Mukhlasin yang kita takzimi, para pengurus cabang Jam'iyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Merangin, para pengurus Majelis Wakil Cabang Pengurus Ranting, santri, wali santri, Pondok Pesantren Sultan Fatah yang berbahagia. Alhamdulillah, siang hari ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk syahadah, utawen yang sering disebut sebagai wisuda. Wisuda ijazah, untuk ijazah, wisuda
Pondok Pesantren Sultan Fatah. Ini semua sing cilik-cilik iki, banser. Sing cilik-cilik iki banser. Wes kono kono plembungan kono mburi kono. Sing cilik-cilik niki. Banser iki cilik-cilik iki gelem mburi kono. Gelem mburi. Wes, ayo kon mangku wong tuane dhewe-dhewe. Ya, wes kono. Kono. Oke. Ini syahadah kita semua. Pembuktianipun menungso. Kan nek awak dhewe niku masih menungso. Jadi wisuda niku hakikatnya cuma satu. Menunjukkan bahwa kita ini manusia. Ya. Jadi pondok pesantren, santri, terus diulang habis itu wisuda. Ini hanya menunjukkan kepada Allah bahwa kita ini masih manusia. Tidak ada kerjaan lain selain menunjukkan pada Allah bahwa kita ini manusia. Kenapa? Karena manusia pertama kali itu dibekali oleh Allah yang disebut wa'allama adamal asma'a. Kita turun ke muka bumi ini dibekali ilmu. Maka yang bisa diambil dari manusia itu ilmunya. Allah enggak menitipkan vitamin C pada manusia. Vitamin C itu dititipkan Allah pada jeruk. Dan sampai sekarang jeruk itu masih istiqomah. Kalau manusia butuh vitamin C, nyari jeruk. Allah membuat pisang semenjak pertama tugasnya pisang itu membawa vitamin A. Maka sampai sekarang orang kalau cari pisang, ya di situ masih ada vitamin A. Allah menitip protein dititipkan pada ikan. Sampai sekarang orang cari protein masih ada di ikan. Nah, manusia pertama kali turun ke muka bumi dikasih ilmu. Nah, sekarang kita masih membuktikan pada Allah bahwa kita masih punya ilmu. Lho niku lho mila enten syahadah, enten ijazah niku menunjukkan bahwa kita ini masih isik menungso. Jeruk dititipi vitamin C sampai sekarang masih istiqomah nggawa vitamin C. Lah, loh makanya para ulama itu sampai hari ini mencoba menyampaikan warisan menungso sing pertama jenenge ilmu. Lah ana menungso kok ora duwe ilmu, ya iku dudu menungso. Karena menungso niku awitan dititipi ilmu. Begitu ilmu dicari pada diri manusia kok ndak ada, ya iki dudu menungso. Goleki vitamin C neng jeruk kok ora ana vitamin C, iki butuh jeruk, mesti jeruk plastik. Goleki protein neng iwak, kok ikan itu enggak ada proteinnya, iki mesti ikan plastik.
Lu tadi menungso, Allah bikin dunia ini dititipi masing-masing. Vitamin C titipkan ke jeruk, vitamin A titipkan ke pisang, vitamin B titipkan ke matahari. Oh iya benar, ke beras merah, vitamin K ke matahari, protein ke ikan, pahit ke godong kates. Sampai hari ini godong kates itu ya tesih pahit. Nah, ilmu itu dititipkan ke manusia. Wa 'allama Adamal asma'a. Nabi Adam tak ulang ilmu. Ya. Maka di dunia ini orang akhirnya punya ilmu macam-macam. Ada yang namanya ilmu kedokteran. Ini yang bahas tentang bagaimana memperbaiki manusia. Ada ilmu yang namanya teknik, bagaimana menata batu dan kayu. Ada namanya ilmu botanikal. Ini yang membicarakan tentang tumbuhan. Ada ilmu yang membahas tentang kelicikan dan keculasan dan bagaimana jalan keluarnya, jenenge ilmu politik. Lho ana ilmune dhewe-dhewe. Itu makanya iki sing jenenge menungso. Lah, dilalah teng Sultan Fatah ini membahas tentang ilmu yang mengajarkan bagaimana manusia kembali kepada Allah. Itu ya. Jadi dunia ini semua masih istiqomah. Jeruk masih bawa vitamin D. Isi istiqomah kabeh. Tekek itu dari dulu ya masih istiqomah. Mulai dibikin berbunyi tekek sampai sekarang juga bunyinya masih tekek, belum berupa tekek kuk ya belum. Kelapa itu suruh bawa santen sama Allah, sampai hari ini itu masih dibawa. Nah, itu semua untuk manusia. Maka manusia dikasih ilmu agar memahami semuanya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Lah, semua masih istiqomah ini. Yang mulai enggak istiqomah itu manusia ini wis ora istiqomah. Melinjo masih istiqomah. Tapi manusiane sing saiki wis ora doyan melinjo, padahal melinjo itu untuk manusia. Wedhus itu dibikin untuk manusia. Sampai sekarang ana menungso sing wis ora oleh mangan wedhus. Wedhuse isih padha. Sego itu masih istiqomah dari dulu seperti itu. Tapi sekarang ana menungso sing wis ora kuat mangan sego. Bayem itu masih seperti dulu. Saiki menungso ora kuat mangan bayem karena darah tinggi, melinjo karena asam urat, wedhus karena kolesterol, sego karena gula loh. Jadi sing ora istiqomah niki menungso. Nah ini pasti ada sesuatu yang tidak beres. Terkait apa? Terkait manusia kadang sudah tidak punya ilmu. Nek menungso iki sik duwe ilmu, pasti ngerti carane menyelesaikan melinjo. Maka kemudian menghasilkan ilmu tentang asam urat. Nah, anak-anak di dunia ini sesungguhnya semuanya punya beban untuk membawa Yang penting jangan sekali-sekali manusia nggak punya ilmu. Sebab begitu manusia nggak punya ilmu, pangkatnya turun.
di bawah tomat, pangkate medun sak ngisore jeruk. Menungso pangkate medun sak ngisore wedhus. Loh. Jadi manusia ini nggak boleh turun pangkat. Ojo ngasih menungso pangkate luwih rendah daripada wedhus. Mula menungso kudu belajar ilmu sebab wedhus iki sik istiqomah. Ngembek, ket biyen ya bek gitu. Belum pernah kok kikuk mbek gitu ya enggak. Nah itu sekian ilmu yang dipelajari. Lah, Sultan Fatah yang kebetulan hari ini ya, hari ini yang diwisuda ini bin Nador. Ini Al-Quran ini. Ini kebetulan yang memilih ilmu apa? Menghantarkan manusia kembali kepada Allah. Ini pilihannya pondok pesantren Sultan Fatah. Ini pilihannya Kiai Mukhlasin, pilihannya itu mengajarkan sesuatu yang menghantarkan orang kembali kepada Allah. Maka kurikulumnya adalah kurikulum pembelajaran iman dan pembelajaran Islam. Nah itu, makanya di sini yang diajarkan adalah Quran. Nah, kita semua itu hadir di sini karena pengen ikut selamat sampai kembali kepada Allah. Karena kita itu bukan penduduk sini. Kita itu kan bukan penduduk sini. Loh, manusia itu bukan penduduk bumi. Manusia itu penduduk langit. Kesini itu transmigrasi. Yang asli penduduk sini itu ya celeng, itu penduduk sini. Babi, kucing, itu penduduk sini. Kalau manusia itu penduduk langit. Cuman dipinjamkan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Nah, besok kembalilah lagi. Maka kita dikenalkan dengan istilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita disuruh balik lagi, kapan? Enggak tahu kita pulang. Jadi manusia itu sana, Nabi Adam itu penduduk langit. Nah kita ini ya penduduk langit. Cuman karoserinya aja yang dibuat di sini. Kita ini kan punya manusia, kita ini manusia itu tidak ketok, tidak kelihatan manusia itu. Ini bukan manusia, iki dudu menungso iki ini bungkusnya menungso, iki bungkusnya, karoserinya kalau yang ini, produksi sini, nek bungkusnya iki diproduksi di sini. Nek menungsone produksi langit, namanya ruh atau nyawa lah. Kalau yang ini kan produksi ini toh ini, karena diproduksi di sini ya kecil-kecil, jelek-jelek, pesek, wong produksi sini. Kalau diproduksi di Arab sana, mancung-mancung, gagah-gagah, besar-besar, keriting, matanya bulat, bagus. Kalau diproduksi di Eropa sana lebih gede lagi. Putih-putih, rambutnya merah, hidungnya mancung. Kalau diproduksi di Cina, ya jembluk-jembluk, tembem matanya sipit. Kalau diproduksi di Jepang, ya kurus-kurus, panjang-panjang, tipis. Kalau diproduksi di Afrika sana, ya kosong. Nah nanti kalau di sini sudah penuh, ya bapaknya nyari ibunya, sudah bikin. Ya sudah, itu bikin itu. Malam-malam lampu matikan, yuk bikin. Setelah itu dititipkan di sawah, namanya ibu. Nisaukum harsun lakum. Perempuan di sawah, titipnya di situ. 4 bulan jadi segumpal daging, dah sekepel begini.
Nah ini karoseri sini sudah jadi, maka Allah memanggil nyawa. Betul? Omahmu sudah jadi tuh, rumahmu turun ya. Iya ya Allah. Lah kalau kamu turun masih ingat nggak kalau aku itu Tuhanmu? Alastu birabbikum? Kamu tahu nggak kalau aku ini Tuhanmu? Ya ingat ya Allah. Qalu bala syahidna. Ya, saya akan ingat engkau Allah. Fanfukhurruh, maka ruhani dari langit ditiupkan ke dalam daging. Akhirnya dagingnya ini hidup. Jadi manusia begitu. Nah, nanti jasmaninya ini hanya mengantarkan ruhani. Sama kayak padi. Pari niku nek wis parine tuwa, berase tuwa, damene kuning. Dipupuk habis berapa kintal tetap kuning. Gebok pisang itu cuma menghantarkan pisang. Engko nek gedange tuwa deboke bosok. Ya bodoh, karoseri itu cuma menghantarkan perjalanannya nyawa. Nek nyawane tuwa ya untune protol, dengkule linu, matane lamur ya. Sama, terus habis itu selesai. Nah, kita ini kebetulan mengambil ilmu yang secara khusus mempelajari bagaimana menghantarkan manusia kembali pada Allah. Ini pilihannya Sultan Fatah. Fakultas kedokteran itu memilih ilmu memperbaiki, jangan sampai nyawa itu lepas. Nyawane arep ucul, cencang maneh pakai ilmu kedokteran, tarik lagi. Tuh. Nah, yang mempelajari tentang ilmu kehewanan ini mempelajari hewan apa yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Loh sama. Ilmu pengobatan, ilmu ketabiban kabeh untuk manusia. Kita ini sedang mempelajari ilmu menghantarkan manusia kembali kepada Allah. Maka kita diajarkan bagaimana memahami Al-Quran, bagaimana sholat, karena itu semua adalah apa? Bekalnya ruhani. Ini bekal jasmani itu di toko besi banyak. Bekalnya jasmani asalnya dari dunia, ya makanannya dunia, telo. Itu jasmani. Nah kalau makanannya ruhani itu agama. Nah, mula kita ini diajarkan agama. Nah, maka di sini diajarkan thariqah. Diajarkan bagaimana mengamalkan agama Allah. Nah, mempelajari itu semua di sini, tokonya ini menunya ada. Bagaimana memahami agama, ikutnya siapa? Ikutnya ulama. Bagaimana memahami politik, ikutnya ketua partai politik. Bagaimana memahami sapi, ya ikutnya bakul sapi lah semua lah. Makanya di sini ini ikutnya ulama. Maka tadi ada namanya Nahdlatul Ulama, karena kita ini sedang memilih jalur agama. Nah kalau memilih jalur agama, ya harus ikut ulama, kan gitu. Nah maka kemudian ibu-ibu ini semua masrahkan anaknya ikut ulama. Nah, ini dipasrahkan ke sini. Untuk apa? Ditumbuhkan ruhaninya mengenal agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang butuh agama itu di mana? Di dalam sini. Di sini, di dalam sini. Nah, kalau yang terlihat ini kan produksinya bapak-bapak, ibu-ibu ini. Yang mau dihidupkan apanya? Yang mau dihidupkan adalah manusianya yang ada di dalam. Nah, orang tua masrahkan anaknya. Ini dipasrahkan gelondongan nih, ibaratnya dipasrahi kelapa, suruh ngeluarkan santannya. Pendidikan itu kan memasrahkan kelapa, ibaratnya anak ini gelundungan. Untuk dikeluarkan
isinya santannya. Nah, mengeluarkan isi itu mesti buka kulite, arep ngetokno santen mlathoki klopo. Mula murid iku ya dikaplok barang. Ya dijewer, ya ditempeling, ya ditapuk cangkeme gitu. Kenapa? Karena ibaratnya ibu-ibu, bapak-bapak memasrahkan klopo gelundung ini untuk dikeluarkan santannya. Maka sistem pendidikan itu tidak mengenal kok terus murid gak diapa-apain gitu. Yuk dikaplok. Kenapa? Karena bungkusnya kadang kita bikinnya juga nggak serius. Ono sing gawe bungkusnya karo ngantuk. Ini gawe. Ya anaknya diulang tek kapur sekilo ya ora nyantol. Lah caranya gimana? Keluarkan ya dikaplok ya tangi. Ono sing gawe ne bungkusnya itu tadi dengan makso. Akhirnya anaknya koclok apa-apa geke saiki saiki kelutan. Nah mengeluarkan itunya gimana? Ya ini kulitnya. Maka sistem pendidikan pesantren itu boleh nempeling wong boleh. Guru itu boleh karena mesti mengeluarkan santannya, jangan dikira. Boleh. Maka dulu kalau guru ngaplok, artinya guru sedang membuka kulitnya kelapa. Dikaplok gurune kok rong buka, kondo wong tuane dikaplok tambahi, membuka lebih lebar. Lah sekarang kadang dibuka gurune pok, orang buka, bilang orang tuanya, wong tuane malah nyeluk polisi, nutup lagi. Ayo ora kebuka. Jadi aku ndak buka. Mungkin tempat saya kalau anak tak tempeling, orang tuanya datang tidak terima, tak tempeling sak wong tuane sisan. Iya, bawa polisi, sak polisi ini tak tonyo mbak aku. Kenapa? Karena ini konsep pendidikan Islam. Mengeluarkan manusia yang ditaruh di dalam batin ini piye. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kalau mau mencetak ulama, bentuk kepribadian yang yakhsyal, yang syallah, yang takut pada Allah. Mencetak wong wedi nek ora dikaplok ora dadi. Itulah. Ini makanya jangan salah. Ini yang kadang kiai ini disuruh membina mental umat. Tapi mental itu kan ada di dalam jiwa. Nah, jiwa ini ketika mau ditumbuhkan, dia dilindungi oleh raga. Yang raga itu produk dunia. Tangan ini produk donya. Tangane wong lanang sakmene akeh men weruh bokong mesti pengen demok. Wis to. Wong niki donya. Tangan santri, tangan kiai, tangan bupati padha anggere weruh bokong pengen demok. Wong iki donya. Tangan kula bareng yo nggih sami mawon. Mata ini dunia, naik motor kadang-kadang kono wong adus mesti ditoleh kok. Nek sing adus simbah-simbah ya bablas. Nek sing adus kono balik, ini dunia. Sendal ini kaki ini dunia, terbuat dari dunia. Mula nek medun masjid pengen ganti sendal. Lha padha kabeh, manuk niku donya. Pengene dolan mau ra mandeg nek rung protol. Lah dadi menungso iku padha, sing bedake cuman remnya tok yang membedakan. Lah insyaallah kalau kiai itu remnya kan cakram. Tapi depan belakang remnya utuh, begitu mau ngelusut sih direm set mandek. Nah, rem sini kan remnya tromol. Kampase mentek nih kok dadi anu ngelusut mawon kiki duk ngoten niku. Nah, maka anak-anak ini dibuka kulitnya juga dibikinkan rem. Nah, itulah makna pendidikan pesantren, mencetak manusia yang ada di dalam, membuka kulitnya menjadi mengerti Allah. Nah itu maka konsep pendidikan pesantren itu beda dengan pendidikan formal. Makanya kalau di sini, ya mau kelasin, tidak usah takut-takut.
Murid kok ndablek tapuk lambene. Enggak apa-apa, nanti kalau kemudian orang tuanya enggak terima, kaplok genti. Enggak apa-apa. Kalau kemudian alasan melanggar HAM kekerasan terhadap anak, ya, ana polisi teko, tak rewangi, aku mrene lho. Saya tak kesini. Ini sistem pendidikan pesantren. Makanya sekarang kiai itu rodok ragu-ragu. Dikongkon dandani menungso, dibatasi dengan hukum hak asasi manusia. Ya ndak gathok. Wong pitik nek kepengin jaran nih lho nggih. Kalau mau jadi jaran pelatih, iki digebuki kok. Jaran apa meneh menungso. Nak, sekolah apa golek iwak? Golek iwak. Sekolah apa turu? Turu. Wong khayawanun nanti khayawannya yang akan nampak masih kecil itu. Nah ini sistem pendidikan. Nah Kiai Mukhlasin ini kebetulan mengajarkan bagaimana manusia kembali kepada Allah. Lah kalau kembali kepada Allah ya harus ikut ulama. Makanya kalau ngaji agama tidak boleh jauh dari ulama. Lah kok bisa? Makanya dulu waktu Nahdlatul Ulama didirikan, itu kan nggak keren. Nggak keren, namanya cuma Nahdlatul Ulama. Itu memang nama yang nggak keren sama sekali, nggak gagah. Dulu ada nama gagah misalnya, Muhammadiyah, itu gagah. Bolone Nabi Muhammad, itu kan gagah. Ada syarikat Islam, Islam bersyarikat. Ada Muslimin Indonesia. Sekarang misalnya ada Hizbut Tahrir, Partai Pembebasan. Dibebasno sapa ya ora cetha. Ada Salafi, hebat. Ada Majelis Tafsir Al-Qur'an, namanya hebat semua. Tapi kalau nama NU itu kan memang nggak keren. Nahdlatul Ulama, ngono tuh meng ulama, ngono itu ndak keren. Apalagi kalau di kampung-kampung ulama ini kadang ya utang rokok barang. Ndak keren sama sekali ulama itu. Makanya banyak orang yang nggak mau ikut ulama, wong jenenge ora keren kok. Jenenge iki meng ulama ngono to. Makanya dulu ketika didirikan orang kota nggak mau, ngopo melu wong desa. Sarunge nglinting wis mambu rokok, tangane gudiken. Nggak mau. Tapi sekarang ini ternyata semua orang baru sadar bahwa yang menyelamatkan Islam di dunia ini hari ini Nahdlatul Ulama lagi kroso. Baru kerasa. Setelah apa? Setelah wong sak donya mbledos kabeh. Islam teng Afghanistan meledos, Islam di Suriah meletus, Islam di Iran, Irak meletus. Tapi yang di Indonesia tumbuh subur. Sampai sekarang loh pengajian kayak gini. Diterpa gelombang teroris juga aman, dan tidak ada satupun teroris tumbuh dari anaknya Nahdlatul Ulama. Paling anaknya tonggone NU sing dadi teroris. Loh itu kenapa? Orang kan sekarang bertanya-tanya. Kula niku keliling donya menjelaskan itu. Dilalah saiki kebetulan wong Merangin sing kebagian. Ternyata nama Nahdlatul Ulama itu menyelamatkan kita semua. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama, al-ulama itu mengajarkan kedudukan manusia di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Cek nggawa Islam niku sapa? Rasulullah. Muridnya Rasulullah disebut sahabat. Muridnya sahabat disebut tabi'in. Bukan ashabus sahabah, bukan temennya sahabat, bukan, tapi pengikut. Tabi'in itu pengikut yang harus ikut sahabat ketika pengen mengerti Rasulullah. Nggak boleh ngelompat. Pengikutnya tabi'in disebut tabi'in. Pengikutnya pengikut, bukan ashabut tabi'in.
bukan tabi'iyah, bukan sahabiyah, bukan ning tabi'it tabi'in. Pengikutnya tabi'it tabi'in disebut tabi'it tabi'in. Itu pengikut kelas 3, baru 3 generasi. Nah kalau orang sekarang sebutannya apa? Sebutannya apa? Taruh sini ikut Kiai Mukhlasin. Ya cuman begitu itu bentuknya. Suruh lebih ya nggak bisa Kiai Mukhlasin ya itu. Kok kon jubahan ya ora iso. Ya cuman Kiai NU yang tadi itu loh, ya Kiai sing iku mau lho sing dilantik kan. Ya rembes-rembes ya mengono kuwi. Ya cuman itu kiainya lah. Yang ini iki lho bentuke ya elek-elek ra ono sing gagah. Loh kita itu disebut apa? Kita itu cuma mengikuti ulama-ulama tadi. Nah, ulama-ulama tadi kedudukannya juga cuma pengikut. Pengikuti sapa? Pengikuti kiai-kiai, muridnya Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari itu juga cuma pengikut. Pengikuti sapa? Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari pengikutnya Kiai Utsman. Kiai Utsman hanya mengikuti Kiai Khairon Bagareng Roto Purwodadi. Kiai Khairon ini hanya mengikuti gurunya Kiai Abdul Halim. Kiai Abdul Halim mengikuti gurunya Kiai Abdul Wahid. Kiai Abdul Wahid mengikuti gurunya Kiai Sufyan. Kiai Sufyan mengikuti gurunya Kiai Jabar. Kiai Jabar cuman kenal Islam karena mengikuti gurunya namanya Kiai Abdul Rahman. Kiai Abdul Rahman kenal Islam karena mengikuti gurunya namanya Kiai apa? Kiai Sambu Lasem. Kiai Sambu ini mengikuti guru, cuman mengikuti gurunya wong ra petuk dhewe karo Rasulullah. Mengikuti gurunya Kiai Abdul Rahman, Kiai apa? Benowo. Mengikuti gurunya Raden Abdurrahman Joko Tingkir. Cuman mengikuti gurunya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ya cuman pengikutnya Sunan Bonang. Sunan Bonang cuman mengikuti Sunan Ngampel. Sunan Ngampel itu cuman pengikutnya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Mbah Ibrahim Asmoro Kondi cuman pengikutnya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir atau Sejumadil Kubra. Ini cuman pengikutnya Sayyid Muhammad, muridnya Sayyid Ahmad. Ini pengikut gurunya Sayyid Abdul Malik, mengikuti gurunya Sayyid Alawi Amil Faqih, mengikuti gurunya Sayyid Ahmad Sohib Irbat, mengikuti gurunya Sayyid Ali Kholik Qasam, mengikuti gurunya Sayyid Alwi, mengikuti gurunya Sayyid Muhammad, mengikuti gurunya Sayyid Alwi, mengikuti gurunya Sayyid Ahmad Al-Muhajir, mengikuti gurunya Sayyid Isa An-Naqib, mengikuti gurunya Sayyid Ubaidillah, pengikut gurunya Sayyid Muhammad, pengikuti gurunya Sayyid Ali Uraidi, mengikuti gurunya Sayyid Ja'far Shodiq, mengikuti gurunya Sayyid Muhammad Bakir, mengikuti gurunya Sayyid Zainal Abidin, mengikuti gurunya Sayyidina Hasan Husain, mengikuti gurunya Sayyidina Ali. Nah ini yang diajar langsung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lu kan gitu ya, tepuk tangan sing banter, gak usah sungkan. Nah kalau sebegitu panjang terus sebutan kita apa? Ya tapi panjangnya Pol. Iya. Lu ya gitu itu. Ikut Thariqah Kiai Mukhlasin misalnya. Kiai Mukhlasin ya cuman mengikuti Kiai Khalwani. Kiai Khalwani mengikuti Kiai Nawawi, wong dibeat sama Kiai Nawawi. Kiai Nawawi dibeat sama Kiai Siddiq. Kiai Siddiq dibeat Kiai Zarkashi. Kiai Zarkashi dibeat sama Kiai Abdul Karim Banten. Kiai Abdul Karim Banten dibeat sama Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib Sambas dibeat sama siapa? Sama Syekh Samsuddin. Syekh Samsuddin dibaiat kalian Syekh Murad. Syekh Murad dibaiat kalian Syekh Abdul Fattah. Syekh Abdul Fattah dibaiat kalian Syekh Abdul Rahim. Syekh Utsman dibaiat Syekh Abdul Rahim.
Syekh Abdul Rahim dibaiat kalian Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar dibaiat kalian Syekh Yahya. Syekh Yahya dibaiat kali Syekh Hisamuddin. Dibaiat kalian Syekh Samsuddin. Dibaiat Syekh Nuruddin. Dibaiat kalian Syekh Wayuddin. Dibaiat kalian Syekh Samsuddin Malih. Dibaiat kali Syekh Muhammad Hatta. Dibaiat kalian Syekh Abdul Aziz. Lah niki sing dibaiat langsung Syekh Abdul Qadir Al-Ji Ladi do kelas ini lah mula awak dhewe itu tahu, oh awak dhewe iki nameng murite ulama, maka kita harus mengikuti caranya ulama. Kalau sahabat mengikuti cara mengajarnya Rasulullah, contoh Rasulullah mengajar sahabat tidak dituliskan Quran karena apal. Wong apal kok ditulis. Kaya kula wis apal bojo kula ya ora tau gawa fotone bojoku. Kula mulai ibu-ibu aja seneng nek bojone gawa fotone, iki berarti ro ngapal. Ini sederhana. Tapi begitu Rasulullah meninggal, sahabat ini kan kudu ngajari yang bawahnya. Yang bawahnya nggak ketemu Rasulullah, maka nggak bisa diajar langsung oleh Rasulullah. Akhirnya sahabat punya cara baru nulis Quran. Sayyidina Umar bilang, ya Abu Bakar ini kalau Quran nggak ditulis itu hilang. Kata Sayyidina Umar, jangan, ini bid'ah. Ya kalau bid'ah menurutmu itu nggak nulis, bid'ah menurut saya adalah nulis. Ya nggak ada hasanah sayyi'ah itu ya nggak ada. Ini pasti besar manfaatnya. Begitu Sayyidina Umar nulis Quran, akhirnya Sayyidina Utsman punya pegangan Al-Quran. Akhirnya generasi ini meninggal. Quran ini mesti disebar ke generasi yang lebih bodoh lagi. Namanya tabi'in, karena sudah lebih bodoh dikit. Maka Quran dikasih titik, karena sebelumnya menglongkek-longkek kaya cacing ngono tok. Akhirnya dikasih titik. Tahun 65 Hijriah yang ngasih titik Abul Aswad Ad-Du'ali. Disebar lagi, tabi'in ini ngurusi bawahnya lagi, nggak bisa titik tok. Maka tahun 150 Hijriah Quran dikasih syakal, fathah, kasroh, dhammah. Yang kasih syakal Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, gurunya Imam Syibaweh. Nggak ada di zaman Rasulullah. Generasi ini hilang, bawahnya nggak bisa baca. Karena semakin banyak yang baca Quran, lidahnya berbeda-beda. Wadduha dibaca orang Turki, keluarnya wadduhe. Mustaqim dibaca orang Turki, keluarnya mustaqin. Orang Jawa suruh bilang alhamdu, keluarnya alkamdu. Wong punyanya Hono Coroko. Ya hayu ya qayyum metune yo kayuku yo kayumu. Robbil alamin nggak punya huruf ain, punyanya monggo botongo, keluarnya Robbil ngalamin. Nggak punya huruf dot, punyanya lo, maka Ramadan tadi romelan. Orang Bali suruh sirotol nggak bisa, keluarnya sirotol. Sirotol lagi nanam talem makedu yang malah dolin Bali. Orang Bugis suruh bilang alaihim nggak bisa, keluarnya alaihing. Mustaqim, 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 alaihim, alaihing, alaihim, alaihing. Diketebui ireng ada dulu. Siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, mingkem. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dan ini dunia berubah karena pengikutnya banyak. Maka kemudian ada yang punya inisiatif membuat ilmu, penelitian di Kufah, Makkah, Madinah. Ilmu itu dikasih nama At-Tajwid fi Qiraatil Quran, yang nulis Abu Ubay Qasim bin Salam. Lu itu zaman ngono tok, iku sakmono. Baru hadis, sapa ayo sing nulis hadis? Ayo hadis zaman tahun 300 baru ditulis. Rasulullah pernah memerintahkan ini, tulis. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada.
Rasulullah pernah melarang ini. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkada. Aku pernah bersama Rasulullah. Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'alu kadza. Saya cuma lihat tok, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kadza. Nang sampean krungu tok sami tu kola Rasulullah tahun 300. Nah, karena kita ikut ulama, maka kita selalu berpegangan pada pelajarannya ulama sampai hari ini. Makanya NU selamat, sing liyane ora selamat. Kenapa? Ndak mau pakai ulama. Pegangan sirotol mustaqim, nggak mengikuti sirotol ladina an'amta alaihim, ya konslet Kang. Konslet. Kenapa sekarang banyak orang konslet? Diulang ulama tahlilan, nggak mau. Niatnya bagus, ngecek sendiri dalam Quran delok dhewe eneng ora ya tahlilan ya. Eneng ndak ya yasinan. Sampai jengking ya ndak ketemu tahlilan sama yasinan di Quran. Wong yasinan sama tahlilan itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Apa-apa kalau di sini sudah dipakai dikasih akhiran an. Katok nek rung dinggo, nek dinggo katok an. Sarung kalau belum dipakai, kalau sudah dipakai sarung ngan. Yasin itu belum dipakai, kalau sudah dipakai yasinan. Tahlil kalau belum dipakai, kalau sudah dipakai tahlilan. Maka tahlilan itu bahasa Jawa, bukan halala yuhallilu. Tahlilan bukan, itu bahasa Jawa. Lah terus ngeceknya nggak pakai ulama, ya konslet. Akhirnya cari doanya orang mati sama orang hidup, orang mati sampai apa enggak? Ketemu ayat la taziru waziratu wizra ukhra, ya enggak sampai. Wong laisa minal insani illa ma sa'a. Tapi enggak mau pakai nalarnya ulama. Tafsir Ibnu Abbas enggak dipakai. Mula ra petuk. Nek itu ayatnya Walid bin Mughirah masuk Islam, dulure bilang kamu enggak usah masuk Islam, nanti kalau dosamu banyak tak tanggung. Nah, Allah menurunkan ayat itu. Nah, ayat itu berlaku kapan? Besok kalau semuanya sudah mati, orang nggak bisa nanggung, ini wis mati kabeh. Kalau masih ada yang hidup berlaku, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah iku carane ulama, maka saiki akeh wong konslet. Ngono lho. Ya ulama kalau ngajar zikir misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada yang protes. Ini ndak mencontoh sahabat. Sahabat itu kalau berzikir diam begini, kok kita cerewet? Ya ben. Sahabat muridnya Rasulullah diam begini, qalbuhu lam yanam, hatinya kepada Allah. Lah wong merangin, jak merengene ya turu. Gimana? Di sini makanya itu caranya ulama. La ilaha illallah pakai son. Untuk apa? Agar yang tua-tua itu mendengar bisa menirukan. Lah terus nek imame mek meneng ini tak? Lah sing sepuh-sepuh itu beli tasbih terus muter tasbih muni apa, Mbah? Mbah. Ra krungu kok. Wong imamku meneng wae. Ya gitu kan masalah. Ini cara pendidikan ulama. Mengajarkan Al-Quran dulu yang nggak ada TPQ, TPA, pondok pesantren nggak ada. Tapi karena ini caranya ulama harus bikin pondok pesantren. Pujian nggak ada zaman sahabat. Ya nggak ada, ngapain pujian zaman sahabat? Wong adzan zuhur 11:30 makmumnya sudah di dalam masjid. Lah di sini adzan zuhur 11:30 makmumnya ning ndi? Ya ning kebun sawit. Ning sawah. Maka ulama mengikuti aturan Rasulullah. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salat itu waktunya panjang, ala itu luas. Alal mimbar itu ya ala sini, ya ala sini, ala. Tapi kalau kanan kiri geser dikit atau apa? Fauqa, tengah tit atrof, itu bahasa Arab. Nah maka sholat duhurnya kiai ya setengah loro biasa. Setengah dua sambil wal jamaahnya beda. Sunnah wal jamaahnya sahabat, jamaahnya tabi'in. Wal jamaahnya tabi'in, tabi'in. Nah wal jamaahnya kiai. Ayo,
tukang ngarit, tukang panen sawit, ditunggu setengah 12 yang nggak datang, maka kiai nunggunya setengah dua, jam setengah loro lagi tunggu. Allah Akbar, Allah Akbar. Kadang pakai ditunggu di masjid nggak datang. Robbana ya Robbana, sambil nunggu kok gak masuk ya. Robbana zalamna anfusana, lho kok ora mlebu meneh, pegel nunggu capek, tombo hati capek nambani atine dhewe wong kekeselan ngenteni. Sampai ping 5 ndak masuk baru kiai ini rodok keras, diuruki anjang-anjang yang geng-gengnya kayak jerantal. Itu muridnya ulama khas Rasulullah. Mulutan kita yang datang pada Rasulullah, Isra Mi'raj kita yang datang pada Rasulullah. Agar apa? Kita bisa mengikuti Rasulullah. Sama al ulama warasatul anbiya. Maka kita yang mendatangi ulama, bukan ulama yang mendatangi kita. Mek ngono tok rumuse. Maka kemudian orang dibikin cinta sama Rasulullah. Ya caranya terserah, wong carane ulama. Nek wong desa-desa ya diajari sholawatan cara desa. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah, dinane Senin 12 Maulid tahun gajah. Iki cara desa. Cara santri wassalamun mustamirun kulakhi ni'atan janda sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha niku nek santri nom, nek santri tuwek ya Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasulullah. Napase wis cekak gitu. Ini cara dhewe niki ulama. Ini cara ulama nggih. Nek carane Habib Syekh ya ngoten nika, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana Nabi Muhammad zalikal fadlu min Allah. Kok ya nana carane Habib Syekh. Dicara dhewe. Ngono sing ra iso selawatan melu Habib Syekh nggawa gendera. Ini ning lapangan. Ana sing ra iso nggawa gendera menggo jempol tok. Ini cara. Nah, yang ibu-ibu punya cara sendiri. Apa caranya? Ya Rasulullah salamun alaik dereng dereng. Wong senengane dangdutan. Ya Rabbi Aisyah. Yo isa ta tenan. Adbadayaji. Ya Ya wailal jud. Duhai senangnya pengantin baru deneng dari iku ulama sing duwe ngono iku. Senengane India ya kasih India. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi Aisyah. Ya Isa adbadayaji. Ya uwailal ju. Naknu jiranum bidal harami haramil ikhza niwa. Naknu min qawmin bisakanu wa bimin khaw. Tumhi humat
lutumihu. Lho India niku ngene kok. Niki carane ulama. Sing senengi Jawa kei Jawa. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam. Ya Habib salam. Salawatullah. Ayo praune. Nek gak ulama gak duwe niku, lha mule pangkate muridé ulama sing Sunda ya apa eslilin ma jadi kan ya Rasulullah salam salamun alaik ya Rabbi asyaniwa adfataya jiratal ya uhailal ju eslilin mandi dariga lemula Gus Dur niku gawe selawatan langsung digawe lagu dangdut Astaghfirullah Rabbal baraya itu nyantol Fataya Rabbi zidani ilman nafi'a wa waffiqni amalan solihah. Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayang. Lho niku lagune Dalaila. Sing nyanyi niku grupe Awara. Yang ngarang namanya Ahmadi kalian Abdul Qadir. Surabaya para habaib, para ulama. Maka lagune bagus, ada bertasbih. Lah bertasbih lah, tasbih itu memberatkan timbangan. Ngoten niku. Lah saiki sing gawe lagu wong koclok kabeh. Ono lagune ya aneh, ono lagu kok takok mawon. Di mana? Di mana? Di kemana? Lain. Ono lagu ra ono suarane, bokong tok. Lagune Inul. Sampai kiai-kiai ribut itu Inul setan, goyang iblis. Gus Dur tok yang mengatakan enggak apa-apa, kata Gus Dur. Akhirnya Gus Dur isui karo kiai sak Indonesia. Kula sing kebagian Gus dari Kiai Fuad Hasyim. Beto Gus Dur teng Cirebon. Kita adili di sini. Ya kula Gus tak omongi Gus timbali kiai-kiai teng Cirebon. Monggo. Kula moro kali Gus Dur teng Cirebon. Ya adili kali kiai-kiai sak Cirebon. Gimana Gus? Inul kok enggak apa-apa? Kalau udah goyang Gus ngeplek bokonge ketok Gus. Katoke lo plek ngene iki nang penuh syahwat. Mindul-mindul kok ora apa-apa piye. Sampeyan sing bener. Jawabe Gus Dur, "Lho apa sampean wis lali nek aku wis ra weruh." Lah ini yang kayak gini. Lah itu semua ulama. Ulama itu punya sekian cara. Enggak semua orang bisa baca Quran. Maka ulama bikin semaan Quran karena semua orang punya kewajiban mengenal Quran. Matanya enggak kenal karena enggak bisa baca. Mulutnya enggak kenal juga karena enggak bisa baca. Tapi ketika ulama bikin semaan Quran, orang datang mendengarkan Quran. Besok di akhirat ditanya, mana Quranmu di matamu? Enggak ada ya Allah. Nah kenapa? Enggak bisa baca. Quran di mulutmu? Enggak ada ya Allah. Lah kamu simpen Quran di mana? Di kuping ya Allah. Ini, hah? Kamu simpen di kuping kenapa? Lah Kiai NU bikin semaan Quran. Ya Allah, alhamdulillah kuping saya nyimpen Quran. Ya sudah kalau gitu kupingmu masuk surga. Kuping tok. Perintah Allah itu sebut asmanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut aja asma Allah. Lah Kiai NU orang dikumpulkan diajak duduk berzikir kepada Allah, memperkenalkan mulutnya ya Allah ya Allah ya Allah, keliru ya Allah. Memperkenalkan matanya pada Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Turu.
Akhirnya kemudian besok di akhirat tanya, mana perkenalanmu pada Allah di mulutmu? Hilang ya Allah. Nah kenapa? Nyebutnya susah. Matamu hilang ya Allah. Lah kamu nyimpen zikirmu di mana? Di pantat ya Allah. Lah kenapa? Waktu itu saya duduk ikut majelis zikir. Oh ya sudah kalau gitu pantatmu masuk surga. Pantat dok. Nah ini ilmunya ulama karena seluruh jawarih dimintai bertanggung jawab. Lah kalau di Arab seluruh mulut matanya bisa. Orang sini suruh bilang Allah keluarnya Allah. Nah itu jangan dilangkai. Kita disuruh mendoakan orang mati dibikinkan tahlilan. Lah maka kemudian bagi yang tidak mau tahlilan sekarang malah nggak mendoakan orang tuh. Wah saya suruh wiritan 100 kali bisanya cuma 10. Berarti yang 90 tanggungannya mursyid. Dan gitu. Enak kok. Gak ribet. Nah itu agama kayak ngoten niku. Itulah sesungguhnya kenapa kita musyahadah semua ini menunjukkan bahwa kita manusia. Lah alhamdulillah kita dikenalkan kepada Allah oleh ulama. Dadi ora konslet. Lah sing liyane ya konslet kabeh wis konslet tok, wis sampean golek endi. Ayo. Angger jenggote dawa titik konslet. Angger cingkrang konslet. Kenapa? Karena itu baik, tapi bukan kelas kita make itu. Angger wis jubahan konslet. Nah ya kita ini konslet. Maka kiai kayak santri Lirboyo dulu pakai peci putih aja nggak boleh kalau belum haji. Nah saiki urung apa-apa wis belu-belan wis apa. Akhirnya ya rusuh, rumongsone wis sahabat. Akhlaknya hilang, rumongso wis paling apik dhewe ini susah. Mulai ndi kiai NU biasa mawon paling rokokan udah tutut ngono tok mawon. Nah ini namanya ulama yang mengajarkan pada kita bahwa kedudukan kita itu muridnya ulama. Nih sampean ngelumpat konslet. Dulu nggak kelihatan kita tahun 90-an saya ngaji menjelaskan ini susah karena nggak ada contohnya. Lah saiki contohnya wis ana nih kalau Afghanistan. Ini kalau Suriah, maka orang Suriah mulai belajar NU ke Indonesia. Al-Ahqaf dari Yaman dipindah ke pesantren-pesantren NU di Indonesia. Orang Mesir setelah gagal Ikhwanul Muslimin, Al-Azhar membuka jurusan baru Islam Indonesia dengan kurikulum Nahdlatul Ulama. Uni Soviet membuat masjid terbesar Uni Soviet. Beliau Putin hanya mengatakan yang boleh menjadi imam di masjid kami hanya orang Indonesia Nahdlatul Ulama. Lho kaya ngono. Makanya ojo heran, Muktamar Makassar jumlahnya baru 80 juta, Muktamar Jombang sudah 120 juta, mosok 5 tahun mundak 40 juta. Tonggone dhewe dari 20 juta turun ke 15 juta. Ya tenang mawon wong NU niku. Aman-aman sampean melu NU. Wong melu Kiai Hasyim kok ora aman ngopo to? Kita itu pengikutnya Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari itu satu-satunya ulama Indonesia yang lulus dari Arab membawa gelar Hadratus Syekh. Gelar Asy-Syekh, gelar Al-Faqih nggih. Gelar Al-Faqih niku mensyaratkan 2000 hadis sahih hafal. Gelar Al-Alim apa syaratnya seprapat Quran. Al-Alama syaratnya hafal Quran. Asy-Syekh niku syaratnya hafal sahih Bukhari Muslim. Nek Hadratus Syekh niku kudu apal kutubus sittah sak rijalul hadise. Maknane napa? Kiai Hasyim niku apal sahih Bukhari Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah sak rijalul hadise. Wong Indonesia mek loro, Kiai Hasyim karo wong wedok saka Palembang namanya Syekhah Fatimah Al-Falimbani. Kurang apa mosok sampeyan kuwatir karo wong apal hadis telu tok ngono kuwi. Kan aja to. Apa meneh ana sing apal hadis siji kullu bid'atin apa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin sanane iku mawon hadise kaya kunci Inggris kunci siji nggo buka saanane lah ini yang ndak benar itu ndak boleh larangan endi ora ana larangane kok ora oleh
Kaya manuk kula. Kula niku ndek manuk, saya punya burung beo. Pinter. Indonesia tanah airku, bisa manuk kula. Sama gubernur Jawa Timur mau dibeli 10 juta, ndak boleh. Karena bagi saya manuk beo, walaupun bisa nyanyi Indonesia Raya, dia tetap bukan warga negara. Lah ya bukan warga negara wong manuk beo kok. Walaupun muni syahadat ya ora Islam. Ngono lho wong manuk beo. Akhirnya pinter. Assalamualaikum. Arep tamu lewat. Assalamualaikum. Tamu lewat. Assalamualaikum. Tamu lewat. Assalamualaikum. Lah kok suwe-suwe opo lewat assalamualaikum. Kucing lewat assalamualaikum. Bal gelundung assalamualaikum. Taun cali gorengan assalamualaikum. Nah ya pegel kula ngisin-ngisini. Karo bocah-bocah digelep pinggir WC niku. Lah kok suwe-suwe assalamualaikum ilang malah ngono. Nah ini lama-lama kan gitu. Iki wong saanane kok kulo bid'atin dolala bid'ah kabeh. Iki bid'ah, iki bid'ah, iki bid'ah. Bid'ah itu bahasannya sahabat sing weruh Rasulullah, tapi karena yang bahas itu wong geblek-geblek iki dadi saanane bid'ah. Tongkat masjid iku lho dadi bid'ah. Ini kan nggak masuk akal, nek ora saking goblokne wong ora ngarani tongkat masjid kok bid'ah. Lho bid'ah iku mboten ngeten lho, idza nudiya lis sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Niku salat Jumat zaman Nabi. Suwe-suwe zaman Sayyidina Utsman niku wonge mulai ndak mau. Alasannya nggak denger adzan. Maka Sayyidina Utsman memerintahkan yang satu adzan di pasar. Besoknya lagi mereka merasa bahwa sholat Jumat itu bukan pengganti duhur, maka akhirnya sholat duhur nggak perlu sholat Jumat. Ngeyel lagi umat Islam, itu kan nggak perlu 40 orang berdua aja kan boleh. Terus ribut ini laki-laki aja apa perempuan aja. Lama-lama Imam Syafi'i nyari ayatnya ini dengan ketentuan-ketentuan hadis dan sunnah. Imam Syafi'i memutuskan wajib pengganti duhur 40 mukimin laki-laki. Maka saking pentingnya sholat Jumat tak kasih syarat, kata Imam Syafi'i 2. Syarat pertama imam khotibnya li ulamaihim karena ilmunya. Yang kedua lima syayikhim harus tua. Begitu praktek kiai alim tua khotbah kesuwen ya degredeg. Maka Imam Syafi'i memperbolehkan penggunaan pegangan mimbar. Setelah dikasih mimbar kok masih begini-begini, padahal khutbah itu rukunnya seperti sholat duhur, nggak boleh begini-begini, biar nggak begini-begini dipegangi tongkat. Maka tongkat dalam mazhab Syafi'i kedudukannya malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, bukan kedudukan bid'ah. Dan sing bakas goblok ya diarani bid'ah. Nah bid'ah sholat Jumat niku napa? Ono nek dijalankan habis sholat asar lah niku bid'ah. Yang kayak begini nih lho. Sayang waktu ini wis kesorean, nek rada sore tak awan tak jelasno meneh rek dawa. Ini orang konslet semua, beduk bid'ah. Wong beduk itu cuman alat manggil sholat, karena ketika Islam datang di sini orang tidak terlalu banyak mendengar karena banyak pohon-pohon. Cari suara yang besar itu adanya cuman beduk. Begitu dibeduki sekarang orang semuanya tahu kalau dung 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 beduk, kalau ting 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 bakul bakso, kalau ngek bakul mainan. Maka sekarang beduk menjadi alat manggil sholat. Nah sekarang ada speaker, maka beduk istirahat. Tapi jangan dibuang beduk, karena kalau listrik mati beduk gak tetap bunyi, speakernya mati. Lah besok beduk sama speaker gak kepake, wong orang ke masjid di SMS. Ini masalah gitu aja. Sama waktu di Arab. Waktu di Arab hampir bunuh-bunuhan gara-gara speaker. Orang sholat di Masjidil Haram, ini Allahu Akbar, belakangnya nggak denger, maka yang belakang sudah rukuk, yang belakang sekali baru Allahu Akbar. Jadi kok puzzle nih, ngoten niku. Abdurrahman bin Abdul Aziz As-Saud lapor sama Sayyid Muhammad karena mau pasang speaker nggak boleh sama ulama Wahabi, katanya itu bid'ah, suara setan. Akhirnya lapor bapaknya Sayyid Muhammad, pasang aja speaker. Loh,
Gimana dalilnya? Gak usah pakai dalil, wong kamu sudah pakai kacamata kok butuh dalil. Loh hubungannya apa? Loh matamu kan masih melihat, tapi nggak jelas, maka ditambah kaca mata. Lah itu imamnya juga masih bunyi, tapi nggak jelas, maka diperjelas dengan speaker. Kalau oh ya sudah kalau gitu nih tak baca orang-orang itu katanya gitu. Loh gitu dulu orang mandi di Mekah itu dimarahi, mandi bid'ah. Laskar di Mekah dulu kalau ada orang menengadakan tangan pas hujan dipukuli. Apalagi kalau mandi di talang emas, Ka'bah sampai begini, wah itu musyrik, itu bid'ah. Sekarang kok malah disuruh, kenapa? Kalau ada hujan disuruh hujan-hujan itu orang, barokah. Kalau air dari Ka'bah itu sudah turun, ambil airnya, barokah. Lho ket biyen niku apa ya ora weruh. Nek dalile udan niku wa anzalallahu minas sama'i ma'an mubarakan apa ya ora weruh. Nek weruh dalile lagi anu. Apa ndak tahu kalau Ka'bah itu barokah? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi bi Bakkah mubarakah. Bareng ro dalile dikon udan-udan malah. Lho iki piye to? Pengen ro dalil belajar ke ulama Indonesia kesuwen. Nah ini yang terjadi makanya sampean. Nah sekarang kan datang ke Indonesia aneh-aneh. Koyok TKI gitu loh. Islam Indonesia ini lama-lama kayak TKI. Ngerti TKI? Mulai ke Hong Kong, pulang dari Hong Kong di sana pakai celana pendek, sini juga pakai celana pendek. Lah ini orang pulang dari Arab, cadaran, umbel-umbel gitu. Di Arab itu bukan cuma Islam, Yahudi barang itu ya pakai cadar. Karena itu pakaian padang pasir, Yahudi Nasrani, Kristen Maronit, Yahudi Ortodok itu pakai cadar begini semua, wong itu pakaiannya orang Arab. Maka Imam Syafi'i aurat dalam sholat, di luar sholat itu sama, raine ketok, telamaane ketok, sikile ketok. Lo ya udah gitu aja, mau ditutup pakai apa terserah. Pakai rukuh ya boleh, pakai terpal ya boleh. Randuwe opo-opo godong jati ya boleh. Ini kayak begini. Aurat laki-laki itu baina surah warubah, antarane pusar sama lutut, ngapain ribut neng mata kaki ini gitu ya wong aneh-aneh baik. Nah ini makanya ojo pisan-pisan sampean ninggal apa yang disampaikan oleh ulama. Ulama itu trafo kita kepada Allah Rasulullah. Sampean ra duwe listrik bangun cagak kasih trafo sampai dalam rumah kasih colokan. Begitu colokannya kita punya listrik, colokkan yang di dalam rumah, jangan dicolokkan yang kabel gede, meledos TV-mu. Ini yang terjadi itu kan ini. Mula al-isnadu minad-din, sanad itu sebagian dari agama. Nah orang ini nggak mau. Maka sudah benar ini dapat ilmu dari ulama, dari pondok Al-Fatah. Ini juga jalurnya namanya juga Raden Fatah Demak sana. Ini tokoh yang pertama kali membangun Islam di Indonesia. Waktu sebelumnya kayak Samudra Pasai itu kan jangkauannya cuma Pasai, Aceh jangkauannya Pasai, jangkauannya Aceh. Tapi Raden Fatah mengirim utusan-utusan duta agama yang dikirim ke Kalimantan namanya Hatib Dayan membangun Kalimantan. Yang dikirim ke Sulawesi namanya Datuk Ribandang. Yang dikirim ke Sumatera namanya Aryo Abdillah atau Aryo Damar membangun Indonesia. Maka begitu Belanda pergi, kawasan ini disebut wilayah karena kawasan para wali. Nah pewarisnya siapa? Nahdlatul Ulama, penerus wali Songo. Amma ba'du. Nah ini baru muqaddimah selesai. Lah ya ini baru muqaddimah, belum mulai ngaji saya. Ya ini baru ama ba'du aja. Nah waktu ini wis kesoren, ya ama ba'dunya nggak apa-apa, cuman segini nih. Kalau kapok ya sudah, kalau enggak kapok ya tak sambung lagi kapan, Bu. Ini ama ba'du aja. Pokoknya yang penting ngerti kedudukan kita ini muridnya ulama, bukan kita ketemu sahabat, kita cuman peduli ulama. Itu aja deh, jangan ribet ya, moga-moga ama ba'du ini bermanfaat. Muqaddimah ini bermanfaat dan kita semua punya anak-anak yang mampu menguatkan diri kita kepada Allah, punya keturunan dan anak cucu yang sampai di hari kiamat. Dan kita doakan semoga tempat ini menjadi tempat syiar Islam,
Al-Fatihah. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmatak. Dzakirna ma nazina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala maulana Muhammadin wa 'ala alihi nuril mudhibil nisyan. Binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin atadama wasi'a ilmallah. Ridhaka ya Allah bi syafaati rasulika bi karamati alika ya Allah. Ilahi ya karim tamim bina'ana hadal ma'had ya Allah. Ilahi ya karim tamim bina'ana bi jahil mustafa sa'il alaina. Ilahi ya karim tamim bina'ana bi jahil mustafa sa'il alaina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, semua ini menunjukkan bahwa kita manusia. Lah alhamdulillah kita dikenalkan kepada Allah oleh ulama. Dadi ora konslet. Lah sing liyane ya konslet kabeh, wis konslet tok, wis sampean golek endi? Ayo. Angger jenggote dawa titik konslet. Angger cingkrang konslet. Kenapa? Karena itu baik, tapi bukan kelas kita make itu. Angger wis jubahan konslet. Nah ya kita ini konslet. Maka kiai kayak santri Lirboyo dulu pakai peci putih aja nggak boleh kalau belum haji. Nah saiki urung apa-apa wis belu-belan wis apa. Akhire ya rusuh, rumongsane wis sahabat, akhlake ilang, rumangsa wis paling apik dhewe ne susah. Mula ndi kiai NU biasa mawon paling rokokan udat-udut ngene tok mawon. Nah ini namanya ulama yang mengajarkan pada kita bahwa kedudukan kita itu muridnya ulama. Nih sampean ngelumpat konslet. Dulu nggak kelihatan, kita tahun 90-an saya ngaji menjelaskan ini susah karena nggak ada contohnya. Lah saiki contohnya wis ana nih kalau Afghanistan. Iki kalau Suriah, maka orang Suriah mulai belajar NU ke Indonesia. Al-Ahqaf dari Yaman dipindah ke pesantren-pesantren NU di Indonesia. Orang Mesir setelah gagal Ikhwanul Muslimin, Al-Azhar membuka jurusan baru Islam Indonesia dengan kurikulum Nahdlatul Ulama. Uni Soviet membuat masjid terbesar Uni Soviet. Putin hanya mengatakan yang boleh menjadi imam di masjid kami hanya orang Indonesia Nahdlatul Ulama. Lho kaya ngono. Makanya ojo heran, Muktamar Makassar jumlahnya baru 80 juta, Muktamar Jombang sudah 120 juta, mosok 5 tahun mundak 40 juta. Tonggone dhewe dari 20 juta turun ke 15 juta. Ya tenang mawon wong NU niku. Aman-aman sampean melu NU. Wong melu Kiai Hasyim kok ora aman ngopo to?